Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, Pak. malam, Bapak dan Ibu yang saya cintai, yang saya hormati. Kita ketemu lagi ya di malam ini setelah sebelumnya kita mendiskusikan ya terkait dengan bagaimana cara menyusun rancangan kontrak gitu ya. Nah, hari ini itu kita akan mendiskusikan bagaimana cara kita mengendalikan kontrak. Jadi setelah kita menyusun kontrak, ya, penyusunan kontrak seperti yang saya sampaikan kemarin itu apa namanya beriringan dengan proses pengadaan barang dan jasanya. Setelah itu kita kemudian melakukan proses penetapan pemenang, tanda tangan kontrak. Nah setelah itu kita mau ngapain, gitu kan? Nah pada malam ini kita akan mendiskusikan hal itu. Jadi setelah kita melakukan proses penandatanganan, kita akan melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa gitu ya. Nah, materi yang digunakan ini adalah unit kompetensi 20 SKKNI ya. Tetapi nanti tidak semua disampaikan, barangkali hanya menyampaikan saja beberapa yang relevan dengan Perpres 16 ya, sesuai dengan tema kita atau materi tema kita pada pelatihan kali ini yaitu terkait dengan peningkatan kompetensi PPK ya kalau nggak salah gitu ya. Dan tentu itu nanti kita akan merujuk pada Perpres 16 gitu ya sebagai dasar kita melakukan pengendalian kontrak. Tetapi apa yang ada di slide ini itu juga bisa menjadi sebuah referensi tambahan selain yang ada di Perpres 16 gitu ya Bapak dan Ibu ya. Sinyal kantor kayaknya ya lagi hilang ya Pak. Ini ada ini, saya mudah-mudahan sinyal saya tidak hilang gitu ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu itu menemukan sinyal saya hilang, saya di chat aja gitu ya, di chat gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu ya. Iya, ini tujuan umum dan tujuan khusus kita skip saja gitu kan. Nah, ini adalah proses bagaimana kita melakukan pengendalian kontrak pengadaan barang dan jasa. Jadi Bapak dan Ibu mengendalikan kontrak pengadaan barang dan jasa itu tidak ujuk-ujuk gitu kan. Tidak ujuk-ujuk ya kita lakukan proses pengendalian. Tetapi ada langkah awalan yang harus kita lakukan yaitu persiapan pengendalian kontrak ya. Jadi kita akan melakukan pengendalian, tetapi kita tidak ujuk-ujuk melakukan pengendalian. Ada proses yang harus dilalui, yaitu persiapan mengendalikan kontrak pengadaan barang dan jasa. Nah, barangkali hal ini sudah disampaikan ya di pertemuan kemarin dengan narasumber yang lain, dengan Pak Ika, mungkin ya. Apa namanya, tetapi nanti malam ini mungkin juga bisa kita diskusikan lagi gitu kan untuk mempertajam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ika gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu ya, ini slide-nya kita skip saja. Ya, persiapan mengendalikan kontrak. Nah, sebelum kita melakukan persiapan pengendalian kontrak, barangkali ya kami mengundang Bapak dan Ibu untuk apa namanya memberikan komentar pendapat, silahkan boleh ya. Jadi tetap saja gitu ya metode yang kita lakukan hari ini dengan yang kemarin sama. Bapak dan Ibu silahkan memberikan komentar-komentar, pendapat-pendapat ya terkait dengan apa yang kami sampaikan. Bahkan kalau Bapak dan Ibu juga mau tidak sepakat boleh gitu kan. Iya, kira-kira apa maksud atau makna dari pengendalian ya yang kita diskusikan hari ini. Apa sih itu pengendalian? Apa bedanya pengendalian dengan pengawasan? Ya mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau memberikan pendapat, silakan saja, boleh menuliskan chat atau melambaikan tangan, nanti moderator akan membuka. Mungkin Pak Aswad, mungkin Pak Edi, mungkin Pak Doni, ya, atau mungkin Kang Fahrul, ya, itu silakan saja, atau Ibu, ya,
Bu Yulianti dari Papua, itu kalau punya pendapat silakan. Apa maksud dari pengendalian? Iya, apa bedanya dengan pengawasan? Ya, apa bedanya dengan pengawasan? Iya, baik. Sambil menunggu komentar Bapak dan Ibu, ya. Kalau menurut saya, ya, nanti Bapak dan Ibu boleh tidak sepakat, ya. Pengendalian dan pengawasan itu hal yang berbeda, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang sama, gitu kan. Walaupun di dalam prakteknya, ya, bahasa kita sehari-hari itu sering menyamakan antara pengendalian dan pengawasan, ya. Ya paling sederhana saja misalnya, ya, kalau kita tuh waktu kecil kan sering ya, apa namanya, mendengarkan lagu gitu ya, Naik Delman Istimewa gitu ya. Ada kata-kata atau ada lirik lagu yang mengatakan bahwa ya, dari awal aja ya, biar ini ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Nah, kata-kata mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Coba kalau kata-kata itu diganti dengan pengawasan. Ya, mengawasi kuda supaya baik jalannya, gitu kan. Nah, itu kan punya makna yang beda itu kan, punya makna yang beda gitu ya. Ini ada yang melambaikan tangan. Ini yang keluar wajah saya terus nih. Bentar, ini saya tutup dulu sebentar ya. Saya lihat. Ya, ada yang melambaikan tangan tadi ya. Menyampaikan pendapat. Bentar, Pak. Nah, ini mengendalikan adalah bagaimana kita memastikan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam kontrak SSUK beserta lampirannya gitu ya. Ini tumben nih saya nggak bisa melihat apa siapa yang memberikan komentar ini gitu ya. Oke, ini ya. Mohon maaf, biasanya bisa kelihatan hari ini saya agak tergagap-gagap nih. Nah, ini ya dari Pak Edi Darmawan ya. Pengendalian adalah bagaimana kita memastikan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam kontrak SSUK dan SSKK. Jadi betul Pak ya, ini yang disampaikan oleh Pak Edi betul banget gitu. Jadi mengendalikan itu adalah hal seperti itu ya. Namun demikian, tadi seperti yang saya sampaikan ya, ada perbedaan antara mengendalikan dan mengawasi ya. Seperti contoh tadi ya, lagu Naik Delman Istimewa gitu ya. Kalau kata-kata mengendalikan kuda supaya baik jalannya diganti dengan mengawasi kuda supaya baik jalannya, itu tentu feel kita itu merasakan itu adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Edi itu betul gitu ya. Lebih jauh dari itu ya sebetulnya kata mengendalikan kalau menurut apa namanya pendapat saya, nanti kalau Bapak dan Ibu juga boleh tidak sepakat ya. Pengendalian itu adalah bagaimana upaya kita untuk melakukan kontrol, bukan sekedar monitoring ya. Jadi kalau misalnya tadi kuda kita melakukan proses pengendalian, artinya itu adalah perbuatan kita untuk memegang tali kekang. Ketika kuda itu berbelok ke kiri, ketika kuda itu berbelok ke kanan, kita melakukan upaya tindakan korektif untuk melakukan apa namanya perbaikan supaya kuda itu lurus ya jalannya. Beda kalau mengawasi. Kalau mengawasi ya tentu kita hanya mengawasi saja. Kita tidak memegang tali kendali. Yang disampaikan oleh Pak Edi tadi betul ya, supaya apa yang tertulis di dalam kontrak, apa yang tertulis di dalam syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus kontrak itu bisa tercapai. Kita kawal supaya tidak terjadi penyimpangan. Kalaupun terjadi penyimpangan, kita bisa melakukan apa namanya tindakan korektif. Nah, ini dari Bu Husnul Khotimah nih ya.
Pengawasan adalah mengukur kinerja dengan target yang telah ditetapkan atau rencana yang telah disepakati ya. Bisa juga seperti itu Bu, gitu ya. Hanya saja kemudian ya tadi saya membedakan antara mengendalikan dengan pengawasan. Kalau mengendalikan itu ada unsur aktif ya, perbuatan aktif di mana kita memegang tali kendali, di mana kita bisa melakukan tindakan korektif ya, tindakan korektif ya. Ya seperti tadi apa namanya naik kuda, mengendalikan kuda dan mengawasi kuda itu sense kita tentu itu akan berbeda antara mengendalikan dengan mengawasi gitu ya. Nah ini adalah definisi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi kurang lebih sama seperti itu ya. Ini kita sarikan saja ya. Mengendalikan itu artinya perbuatan aktif, betul ya. Jadi seperti tadi mengendalikan kuda itu kita aktif mengendalikan. Kemudian kita membandingkan antara hasil dan sasaran gitu kan, antara hasil dan sasaran. Kita sudah punya rencana-rencana tertentu, kita sudah punya target-target tertentu, tinggal pelaksanaan itu lalu kita bandingkan ya, kita bandingkan. Seperti apa? Dan pembandingan itu bukan dilakukan di akhir, tetapi dilakukan secara teratur. Ya, jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan proses pengendalian ya. Tidak dilakukan di akhir ya. Step 1 kita kendalikan, step 2 kita kendalikan, step 3 kita kendalikan gitu kan. Nah, nanti kalau di tengah-tengahnya itu ada penyimpangan ya, ada pergeseran dari apa namanya tujuan yang akan kita sasar, kita bisa lakukan penyesuaian usaha atau kegiatan ya, atau tindakan korektif gitu ya. Kita lakukan tindakan korektif. Nah, itu yang akan dilakukan ya. Siapa yang melakukan proses pengendalian? Tentu ya adalah siapa yang menandatangani kontrak gitu ya. PA, KPA atau PK. Pihak inilah yang melakukan proses pengendalian kontrak ya. Tentu PA, KPA, PPK itu tidak melaksanakan sendiri. Pada prakteknya itu bisa dibantu oleh tim yang membantu proses pengendalian kontrak ya. Apa yang dikendalikan gitu kan? Iya tentu ya apa yang menjadi tujuan dari kontrak gitu ya. Apa sih tujuan kita berkontrak gitu ya? Kenapa kita membuat kontrak? Untuk apa kontrak itu kita buat ya? Kontrak kita buat ya, tentu kita ingin ya mencapai tujuan dari pengadaan barang dan jasa ya, barang dan jasa yang kita adakan. Apa sih tujuannya utamanya? Target akhirnya dari kita melakukan pengadaan barang dan jasa tentu dihasilkan barang dan jasa yang baik ya, yang sesuai ya, yang tepat. Nah, tepatnya dari sisi apa? Sesuainya dari sisi apa? Paling tidak itu ada aspek kualitas, aspek waktu, aspek biaya ya. Tetapi sebetulnya kalau saya ingin boleh menambahkan ya, ketepatan yang diinginkan itu bukan cuma kualitas, bukan cuma waktu, bukan cuma biaya. Ya, yang kita inginkan juga adalah tentu adalah kuantitas, jumlah ya, itu tidak boleh kurang gitu ya. Jadi bukan cuma ngomong kualitas atau spek saja, bukan cuma ngomong waktunya tepat saja, bukan ngomong biayanya tepat saja, tetapi juga aspek kuantitas, jumlah. Selain itu juga tentu kita ingin mendapatkan barang dan jasa yang tepat, ya, di mana delivery itu dilakukan atau terjadi, di mana serah terima itu terjadi. Ya, jadi kalau boleh saya menyimpulkan kembali, ya, kenapa kita melakukan proses pengendalian, ya, supaya barang dan jasa yang kita lakukan itu tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, ya, tepat biayanya, ya, dan juga tempat serah terima pekerjaan, ya. Bisa jadi terjadi dispute, ya, terhadap 5 hal tersebut kalau kontrak itu tidak dikendalikan. Dan kalau dispute itu terjadi di ujung, ya, maka itu kemudian akan menjadi lebih susah bagi kita untuk melakukan tindakan
perbaikan. Maka kemudian kita lakukan proses pengendalian yang dilakukan secara berkala, ya, pertahapan, supaya ya gap-nya itu tidak terlalu besar gitu ya. Di akhirnya nanti harapannya sih ultimate-nya itu tidak ada gap gitu ya, kualitasnya sesuai, kuantitasnya sesuai, waktunya sesuai, biayanya juga sesuai, tempatnya juga sesuai gitu ya. Itu hal yang paling utama yang ingin kita capai ya. Maka kita lakukan proses pengendalian secara bertahap gitu ya. Nah, ini adalah tujuan kita melakukan proses pengendalian. Iya. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengendalian ya? Tadi seperti yang disampaikan ya, bahwa tidak ujuk-ujuk kita melakukan proses pengendalian. Ada proses persiapan yang harus kita laksanakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Husnul ya. Seberapa besar gap yang bisa diterima ya? Seberapa besar gap yang bisa diterima? Nah, kita melakukan pengendalian ya, Bapak, Ibu ya, harapannya itu gap itu nggak ada gitu kan, di ending itu nggak ada ya. Harus presisi gitu ya. Kalau misalnya jumlahnya itu harus tepat jumlahnya ya. Kemudian waktunya juga harus ya bisa sesuai gitu kan. Nah, kalau ditanya gapnya seberapa besar, itu tergantung dari gap apa. Kalau misalnya gapnya itu adalah gap jumlah ya, jumlah ya, maka kemudian ya tentu tergantung juga gitu kan pekerjaannya, apakah pekerjaan tambah kurang atau bukan gitu kan. Kalau memang pekerjaannya tambah kurang, yaitu maka tidak boleh lebih dari 10% gitu ya. Kalau gapnya adalah waktu ya, kita ingin waktu itu dilaksanakan tepat waktu gitu kan. Jangan sampai kemudian menjadi molor gitu ya. Kalaupun molor ya, tentu ada beberapa sanksi yang bisa diterapkan. Misalnya kena denda keterlambatan. Misalnya bisa kena jaminan jaminan pelaksanaannya itu bisa dicairkan gitu ya. Nah, kemudian ya tentu sampai berapa lama itu molornya gitu kan. Harapan kita itu memang tidak ada molor, tetapi dalam prakteknya itu bisa saja terjadi kemoloran gitu kan. Nah, maka kemoloran itu ya sesuai dengan regulasi gitu ya. Kalau sudah sampai dengan 50 hari kerja, maka kemudian 50 hari ya kalender, maka kemudian keterlambatan itu ya bisa dilakukan pemutusan kontrak. Tetapi itu bukan sesuatu yang ingin kita tuju. Yang kita ingin tuju adalah barang dan jasa itu tepat jumlah, ya, tepat waktu, tepat kualitas, ya, speknya, ya, tepat juga harganya dan tepat juga, ya, waktu atau tempat serah terimanya, gitu kan. Jadi sebetulnya, ya, kita melakukan pengendalian itu supaya tidak terjadi, ya, gap, ya, pada saat serah terima. Walaupun pada beberapa hal, pada beberapa kejadian tertentu itu dimungkinkan misalnya molor ya. Nah, itu sudah ada mekanismenya ya. Pada kegiatan-kegiatan kontrak konstruksi biasanya itu ada as-built drawing ya. Itu yang menunjukkan antara yang direncanakan dengan yang sesungguhnya karena terjadinya perbedaan kondisi lapangan misalnya seperti itu. Nah, tetapi tujuan kita melakukan pengendalian ya supaya nanti tidak yang paling utama itu tidak ada gap gitu. Yang paling bagus itu tidak ada gap ya. Baik, balik ke prosesnya ya. Tadi kita tidak ujuk-ujuk ya melakukan pengendalian. Yang kita lakukan itu adalah pertama adalah proses persiapan. Tentu proses persiapan ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya, tetapi yang paling utama kita harus memiliki instrumen atau alat untuk melakukan pengendalian. Ya, jadi kalau kita melakukan pengendalian ya tanpa adanya alat, tanpa adanya tools ya, langsung langsung tiba-tiba datang ke lokasi atau tiba-tiba datang ke kegiatan atau project ya, lalu kemudian nanti akan terjadi kebingungan ya.
akan terjadi ketidakfokusan gitu kan. Dari penyedianya juga bingung, kitanya juga bingung ya. Maka kemudian harus disusun sebuah instrumen gitu ya untuk melakukan proses pengendalian, dan instrumen itu adalah instrumen yang disepakati bersama. Maka di dalam proses penyiapan ya sangat penting bagi kita untuk menyusun yang namanya rencana mutu ya. Rencana mutu itu kan mungkin Pak Ika sudah banyak menjelaskan ya, adalah dokumen yang digunakan untuk menuliskan ya lingkup pekerjaan itu seperti apa, metode pelaksanaan itu seperti apa, siapa yang melaksanakan ya, kemudian siapa yang bertanggung jawab ya, struktur organisasi ya pelaksananya itu seperti apa gitu kan, tahapan pelaksanaannya seperti apa, termasuk waktu ya yang harus dipenuhi, yang harus dipatuhi ya untuk setiap tahapan, ada timetable-nya gitu kan. Nah, itu yang kemudian perlu disusun ya. Siapa yang menyusun? Ya, tentu yang menyusun adalah pihak penyedia ya, tetapi itu baru draft saja. Lalu kemudian draft itu disampaikan kepada pihak PPK ya, pemerintah, lalu didiskusikan, dikoreksi oleh pemerintah ya, setelah jadi itu disepakati bersama ya, ditandatangani. Nah, tentu untuk menyusun rencana mutu itu ya, hal yang juga harus dicermati ya, itu adalah inputannya gitu kan. Kita bikin rencana mutu ya tentu harus ada inputannya. Inputan itu apa? Ya salah satunya adalah dokumen kontrak ya. Baik itu surat perjanjiannya maupun lampiran-lampirannya, seperti syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak gitu kan, spesifikasi dan KK dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian penting bagi PPK atau tim ya yang membantu PPK untuk memahami ya isi dari kontrak. Karena itu yang nanti akan menjadi inputan ya untuk menyusun rencana mutu gitu ya. Jadi rencana mutu itu adalah pendetilan ya, pendetilan dari kontrak ya. Disusun oleh pihak penyedia lalu disepakati ya bersama gitu ya. Nah, ini isinya saja apa yang tadi harus harus dipenuhi gitu kan. Nah, ini kalau di slide tadi itu cuma 3 ya. Tadi cuma ngomong kualitas, waktu, dan biaya. Nah, di sini ngomong kualitas, kuantitas, waktu, ya, biaya, ya, serta lokasi. Ya. Ini menjadi penting. Ini sesuatu yang ingin kita kendalikan supaya semuanya itu tepat, ya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ya. Baik. Apakah rencana mutu perlu dibuat untuk pekerjaan selain konstruksi ya, dari Pak Muhammad Husni ya. Secara prinsip ya Bapak dan Ibu ya, kalau saya berpendapat ya untuk konstruksi itu pasti ya, karena pekerjaannya itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan metode ya pelaksanaan pekerjaan tertentu ya, spesifik gitu ya. Sudah ada polanya, sudah ada patternnya gitu ya. Yang kedua ya, rencana mutu ya Bapak dan Ibu ya, itu nggak ada format bakunya gitu, nggak ada format bakunya ya. Kalau googling itu di Google itu banyak sekali formatnya macam-macam ya. Ada yang tebal, ada yang sangat sederhana gitu kan. Nah, lalu apakah kemudian semua pekerjaan itu harus memiliki rencana mutu ya? Ini sangat kontekstual gitu ya, sangat kontekstual ya. Sangat kontekstual ya. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya belanja langsung ya, sekali beli ya, saya pikir itu nggak perlu yang namanya rencana mutu gitu ya. Karena barangnya sudah ada, sudah jadi, kita beli jadi. Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang harus membuat ya, ada butuh waktu yang ada waktu tertentu untuk proses pembuatan ya,
menurut saya itu perlu ya yang namanya rencana mutu. Termasuk konsultansi gitu ya, itu perlu juga ada rencana mutu ya sebagai dasar kita untuk melakukan proses pengendalian. Contoh sederhana saja, misalnya Pak, di tempat kami ya di Bappenas itu ada pekerjaan cetak, ya, cetakan ya, cetakan dokumen ya, mencetak dokumen saja gitu kan. Dokumen itu namanya lampiran pidato, ya, lampiran pidato. Dokumen ya, yang namanya lampiran pidato itu harus ya selesai ya itu sebelum ya tanggal 16 Agustus. Karena dokumen lampiran pidato itu ya jadi gini, setiap tanggal apa namanya 16 Agustus Presiden itu kan akan berpidato di apa namanya di DPR. Nah, ada pidatonya, ada lampiran pidatonya. Pidatonya disiapkan oleh Setnek, lampiran pidatonya disiapkan oleh Bappenas gitu ya. Nah, walaupun itu adalah pekerjaan cetakan, tetapi PPK itu merasa secure, merasa aman kalau membuat rencana mutu gitu ya. Jadi tahapan untuk membuat cetakan itu apa saja? Dari mulai apa namanya penyiapan bahan, ya outline, membuat dummy, kemudian melakukan proses apa namanya pencetakan ya, sampai kemudian nanti pemeriksaan sampai dengan serah terima. Nah itu semua dibuat ininya apa tahapannya ditulis. Kemudian setiap tahapan itu harus selesainya kapan ya. Lalu siapa penanggung jawab yang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa di setiap tahapan itu baik waktu maupun kualitas itu terpenuhi gitu ya. Jadi dengan demikian kalau ada problem ya pada satu tahapan yang nanti akan berpengaruh pada tahapan yang lain itu langsung bisa dilakukan tindakan korektif. Misalnya daminya telat gitu kan. Misalnya outline-nya telat gitu kan. Apa yang bisa dilakukan? Ya tentu dilakukan upaya-upaya percepatan ya. Ada intervensi dari PPK ya untuk melakukan upaya percepatan gitu ya. Nah, ini apa namanya kita lakukan penyusunan rencana mutu itu kalau memang kita beranggapan bahwa waktu itu menjadi krusial misalnya. Kualitas itu menjadi krusial gitu ya. Nah, ini penting untuk dilakukan penyusunan rencana mutu. Ya, memang rencana mutu itu kalau di Google itu banyak banget formatnya. Ya, yang lengkap, yang tebal itu biasanya di konstruksi. PU itu sudah mengeluarkan guidance untuk rencana mutu ya. Nah, tetapi pekerjaan yang lain bukan berarti tidak perlu rencana mutu. Walaupun cuma selembar kertas gitu ya. Tabel saja ya. Tetapi jelas memberikan gambaran tahapannya apa, waktunya kapan untuk setiap tahapan, penanggung jawab di setiap tahapan itu siapa, kalau terjadi keterlambatan di setiap tahapan itu apa yang harus dilakukan, gitu kan? Nah ini apa namanya perlu untuk dibuat, gitu ya? Iya, ini adalah titik kritis pelaksanaan kontrak yang harus dicermati ya, supaya tadi 5 hal yang ingin dicapai itu tidak terjadi. Dan ini juga merupakan hal yang harus dikendalikan. Jadi kalau berbicara pengendalian kontrak pengadaan barang dan jasa, itu bukan sekedar mengendalikan output atau keluarannya saja. Inputan, proses, dan keluaran itu adalah satu kesatuan yang harus dikendalikan. Ya. Contoh sederhananya gini saja misalnya. Ketika Bapak dan Ibu ya itu melakukan pengadaan pembangunan rumah misalnya ya rumah gitu ya, rumah dinas misalnya gitu kan ya, maka yang dikendalikan itu bukan fisik rumahnya saja yang sudah jadi di akhir ya. Balik ke definisi pengendalian tadi, itu adalah tahapan yang pengendalian pada setiap tahapan ya, maka kemudian masukan ya itu juga menjadi penting untuk dikendalikan ya. Material
bahannya. Itu perlu dilakukan proses pengendalian, ya. Sejak awal, ya, itu pihak PPK ataupun timnya itu perlu memastikan betul nggak semennya itu kuantitasnya sesuai dengan yang diperjanjikan, gitu. Betul nggak besinya, speknya itu sesuai dengan yang ditawarkan, ya, di dalam dokumen penawaran. Ya, ini harus dilihat dari awal, gitu kan. Tidak bisa dilihat di ujuk-ujuk di akhir. Begitu juga dengan tenaga kerja, ya, orangnya. Betul nggak penyedia itu menempatkan, ya, tenaga kerja sesuai dengan yang ada di dokumen penawaran? Ada misalnya project manajernya, ada bagian ininya, ada ahli ininya, ada ahli itunya. Betul nggak? Ya, orang yang ada di tempat itu adalah orang yang memang ada di surat penawaran. Jangan-jangan orang lain, gitu kan? Betul nggak kualifikasinya itu sesuai dengan yang dipersyaratkan? Ya, begitu juga peralatan. Ya, peralatan yang digunakan, ya, itu adalah hal yang harus dikendalikan sejak awal. Ya, jadi memang pengendalian adalah proses yang integratif. Kita mengendalikan masukan, kita mengendalikan proses, kita mengendalikan keluaran. Kalau masukan itu saja sudah tidak sesuai, ya, maka kemudian jangan diharapkan keluarannya itu akan sesuai, ya. Bikin bangunan, ya, besinya besi banci misalnya. Jangan harapkan, ya, bangunan itu akan bertahan lama, ya. Campuran semen dan pasir misalnya, karena kuantitas pasirnya itu tidak dikontrol, ya. Kuantitas semennya tidak dikontrol sehingga semennya kurang, ya. Jangan heran kalau kemudian nanti bangunannya itu tidak bisa bertahan lama sesuai dengan yang diharapkan. Jadi mengendalikan input itu harus dilakukan, ya. Dan ini semua disusun dalam rencana mutu, ya. Jadi rencana mutu itu kembali mengagregasi atau mencatatkan kembali apa yang ditawarkan. Materialnya apa, bahannya apa yang dipakai itu dituliskan di situ. Tenaga kerjanya yang digunakan itu siapa saja, ya. Strukturnya seperti apa itu dituliskan. Peralatannya pun demikian, ya. Jadwal kedatangan peralatan, jadwal kedatangan orang itu juga dituliskan di dalam rencana mutu. Ini yang kemudian harus kita kendalikan. Proses, ya, proses juga bagian yang penting untuk dikendalikan. Kalau materialnya bagus, ya, sesuai spek, tapi prosesnya itu tidak dikendalikan, ya, tidak tidak kita lihat, ya, jangan harap gitu hasilnya akan baik. Misalnya saja tadi, ya, pasirnya sih udah oke, gitu kan, semennya juga udah oke, cuma proses mengaduk semen dan pasirnya, mixingnya itu tidak sesuai dengan ketentuan teknis, ya, maka kemudian itu akan berpengaruh terhadap keluaran, gitu ya. Nah, jadi proses pengendalian yang akan kita diskusikan dalam hal ini bukan sekedar mengendalikan akhirnya saja, tetapi dari awalan, ya, input, proses, dan keluaran. Ini yang penting untuk dilakukan oleh PPK ataupun oleh tim yang nanti membantu PPK, gitu ya. Nanti kita akan lihat pola-pola pengendaliannya itu seperti apa, ya. Baik pengendalian yang dilakukan oleh kita sendiri atau pengendalian yang kita membantu pihak lain, ya, untuk melakukan proses pengendalian, ya. Ya, ini adalah terkait dengan risiko, ya. Ini kita skip saja, ya. Tetapi resiko dari sebuah kontrak itu sama tadi dengan tujuan kita, aspeknya, ya, sama dengan tujuan kita membuat kontrak dan melakukan pengendalian. Ada resiko, ya, jadwalnya molor,
ada resiko kualitasnya tidak sesuai, ada resiko kuantitasnya tidak sesuai, ya, ada resiko harganya juga menjadi melonjak, mahal, gitu kan, dan ada resiko-resiko lainnya. Nah, inilah yang kemudian coba kita kendalikan. Sebetulnya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan metode yang yang bertahap, yang cukup kompleks, gitu, dengan waktu yang juga lama, ya, maka kemudian, ya, resiko itu bagian dari rencana mutu. Sejak awal kita sudah harus memikirkan kira-kira resiko yang mungkin terjadi itu apa, sebabnya apa, lalu bagaimana cara kita untuk memitigasi resiko. Misalnya saja, misalnya ya pembangunan konstruksi gitu ya. Kita sudah mengidentifikasi ya salah satu resiko yang mungkin terjadi itu adalah keterlambatan. Ya, kita mencari sebabnya. Sebab apa terjadinya keterlambatan? Misalnya suplai bahan bakunya yang tersendat. Ya, itu kita tuliskan di dalam rencana mutu. Ya, lalu kita pikirkan, kalau misalnya itu nanti terjadi, langkah apa yang harus kita lakukan, ya, supaya suplai itu ada. Ya, misalnya meminta penyedia untuk mencari dari supplier yang lain, gitu kan, bukan terikat pada satu supplier, gitu kan. Nah, yang kayak gini itu dituliskan di dalam rencana mutu, ya, sebagai sebuah rencana. Kita tidak mengharapkan resiko itu terjadi, tetapi begitu terjadi, ya, maka ya teman-teman kita yang di lapangan itu nggak bingung lagi harus ngapain, ya, langsung membuka rencana mutu itu, gitu kan. Harapannya problem, ya, itu akan terselesaikan dengan segera. Bayangkan kalau kita nggak punya rencana mutu, terjadi ya hal yang seperti itu misalnya, tentu akan terjadi kebingungan-kebingungan di lapangan, ya. Mungkin akan menemukan jalan keluar, tapi jalan keluar itu diperoleh lewat proses yang panjang, ya, sehingga terjadi keterlambatan. Tetapi kalau sudah kita catatkan di dalam rencana mutu, ya, mitigation plan-nya itu seperti apa, maka itu akan lebih mudah bagi pelaksana di lapangan, ya, untuk mengatasi persoalan. Itulah pentingnya rencana mutu, ya. Sebagai alat kita melakukan pengendalian, ya. Nah, ini beberapa alternatif, ya, yang dapat dilakukan, yang dapat dipilih, ya, untuk melakukan proses pengendalian, ya. Proses pengendalian. Paling enggak di sini ada 3 alternatif, gitu ya. Ada 3 alternatif yang bisa dipilih, gitu ya. Alternatif pertama, Pak. Ya, alternatif pertama, ya, pemilik pekerjaan, ya, kalau dalam konteksnya Perpres 16, ya, PPK itu melakukan, ya, sendiri, ya, proses pengendalian, ya. Dia melakukan sendiri proses pengendalian, ya. Jadi tidak dibantu oleh pihak lain. Tetapi bukan berarti tidak dibantu oleh PPTK, tidak dibantu oleh tim, ya. PPTK atau tim di dalam konsep ini, ya, itu satu kesatuan, ya, sebagai pemilik pekerjaan, ya. Jadi PPK itu langsung melakukan proses pengendalian. Kapan kita melakukan proses ini? Kapan kita memilih, ya, proses ini? PPK langsung, ya, PPK dan tim langsung melakukan proses pengendalian, baik tadi input, proses, ataupun output, keluarannya, ya. PPK, ya, memilih model seperti ini, ya, kalau PPK memiliki, ya, pengetahuan yang cukup, ya, kemampuan yang cukup untuk melakukan pengendalian, ya, pekerjaan, ya. Contohnya apa, ya? Misalnya saja, ya, di tempat Bapak dan Ibu, ya, itu meng-hire, ya, penyedia jasa lainnya, ya. Jasa lainnya itu misalnya event organizer, gitu ya, event organizer, ya.
Tentu ya kita ingin endingnya nanti pelaksanaan event kita itu tepat waktu ya. Kemudian tujuan-tujuan lainnya itu adalah tadi dengan acara yang sangat luar biasa ya, yang heboh, yang keren, yang bagus ya. Kemudian juga dengan fasilitas-fasilitas ya, pelaksanaan event yang keren. Misalnya event seminar ya, tentu kita mengharapkan ya adanya peralatan seminar yang luar biasa, infokusnya keren, sound systemnya keren gitu kan, kursi-kursinya keren ya, bunga-bunganya juga tertata dengan keren ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini kalau menurut saya sih itu bisa dilakukan pengendalian langsung oleh PPK atau timnya. Dimulai dari pengendalian input. Ketika kontrak itu sudah ditandatangani ya, akan dilaksanakan pekerjaan ya, ya bikin dulu rencana mutunya gitu kan. Nanti kalau rencana mutunya sudah jadi ya, di dalam rencana mutu itu misalnya ya ada ya struktur organisasi, siapa yang menjadi seksi ini, siapa yang menjadi seksi itu dari pihak penyedia ya, siapa yang menjadi penanggung jawab, siapa yang menjadi MC, siapa yang menjadi moderator gitu ya. Nah itu kita cek tuh ya, benar nggak orangnya ada gitu kan. Pada saat sebelum pelaksanaan itu sudah kita cek tuh gitu kan, benar nggak orangnya ada, suruh datang ke tempat kita lihat ya, ada atau tidak gitu ya. Nah tentu orangnya siapa, kualifikasinya apa, itu tertuang di dalam rencana mutu yang inputannya itu berasal dari apa namanya dokumen penawaran. Mungkin di dokumen penawaran itu ada yang kurang ya, karena di dokumen penawaran biasanya yang ditawarkan adalah tim-tim intinya saja gitu ya. Tetapi di rencana mutu itu bisa lebih detail, bahkan sampai ke misalnya satpamnya berapa, planning service-nya berapa gitu kan, dan lain sebagainya. Itulah kemudian hal-hal yang tidak tertuang di dalam penawaran, dalam kontrak itu bisa didetailkan di dalam rencana mutu ya. Cek gitu ya orang. Ya. Kemudian alat ya, inputan ya. Apa yang ditawarkan itu juga dituliskan di dalam ya namanya rencana mutu ya. Sehingga sebelum pelaksanaan kita bisa kontrol tuh, bisa lihat. Benar nggak infokusnya spesifikasinya kayak gini? Benar nggak kursi-kursinya nanti yang akan di kursi-kursinya itu seperti ini gitu kan, dan lain sebagainya itu bisa dilihat ya. Ya, kalau misalnya hotel, ya tentu ya apa namanya di dalam rencana mutu itu disebutkan hotelnya hotel apa, seperti apa gitu kan. Nah, itu bisa kita cek, bisa kita lihat gitu kan. Bisa kita kendalikan sejak awal gitu kan. Nah, ini bisa kita lakukan ya tadi sekali lagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang penyedianya apa PPK memiliki kemampuan untuk melakukan proses pengendalian gitu ya, punya knowledge ya, punya pemahaman ya, baik itu PPK ataupun tim ya yang membantu PPK untuk melakukan itu gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua gitu ya. Ini adalah polanya pola segitiga gitu ya, pola segitiga. Di mana pemilik pekerjaan ya itu berkontrak dengan penyedia barang dan jasa, tetapi dibantu oleh pengawas pekerjaan. Ya. Kapan kita memilih? Ya, kapan kita menggunakan pola seperti ini? Ya, kalau menurut saya, ketika Bapak dan Ibu selaku PPK, ya itu sebetulnya punya pengetahuan, ya punya kemampuan, ya. Tetapi pengetahuan dan kemampuannya itu mungkin tidak utuh, ya mungkin sebagian, ya tidak komprehensif, gitu ya. Sehingga Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan pihak lain untuk melakukan pengawasan pekerjaan yang lebih kompeten, gitu ya. Nah, ini polanya itu biasanya ya itu ada di contohnya itu misalnya konstruksi gitu kan, konstruksi. Nah, konstruksi itu kan seperti yang Bapak dan Ibu ketahui ya, itu pada umumnya itu ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas, ada kontraktornya gitu kan. Nah, kita pemilik pekerjaan ya, Bapak dan Ibu PPK itu berkontrak dengan kontraktor untuk melakukan pembangunan sesuatu gitu kan. Karena
kita cuma taunya sebagian-sebagian saja, ya, tahu yang umum-umumnya saja. Untuk mengetahui yang detail-detailnya, ya, misalnya cara tadi bagaimana mixing, cara tadi bagaimana plumbing, cara bagaimana ME, gitu kan. Nah, kita membutuhkan orang lain yang lebih kompeten. Ya, jadi kita bisa meng-hire itu pengawas pekerjaan, ya. Kita serahkan kepada pengawas pekerjaan untuk ya melakukan proses pengawasan, ya, yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, gitu ya. Nah, tentu kalau dalam hal ini, ya, rencana mutunya juga itu menjadi semakin semakin tebal lah, ya, semakin lengkap, ya, semakin kompleks, ya. Itu bisa dilakukan pola seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, ya, ini adalah alternatif yang ketiga nih, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, alternatif yang ketiga, ya. Alternatif ketiga, ya, kalau Bapak dan Ibu lihat, ya, di slide ini, gitu ya. Ya, di slide ini. Bentar. Ini sifatnya sih 3 pihak, gitu ya. 3 pihak, ya. Namun demikian, ya. Sebentar. Ini saya agak terganggu dengan ini, ya. Dengan screen. Saya matikan dulu ya, Pak, ya. Ya, ini adalah 3 pihak, gitu ya. 3 pihak, ya. Di mana ada pemilik pekerjaan di sisi sini, kemudian ada pengawas pekerjaan di sisi sini, ada penyedia barang dan jasanya, gitu kan. Itu di sisi sini, gitu kan. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya tadi kan 3 pihak begini ya, Pak, ya. Ini di sini PPK, di sini pengawas, di sini adalah pihak penyedia, ya. Nah, kalau ini itu nanti Bapak dan Ibu boleh juga tidak sependapat dengan yang saya sampaikan, ya. Kita betul-betul tidak tahu, gitu kan, tidak memiliki pengalaman yang utuh, ya, bahkan tidak tahu sama sekali, ya, dengan barang dan jasa yang diadakan, ya. Prosesnya bagaimana, kualitas yang bagus itu kayak apa, gitu kan. Kita meminta bantuan, ya, pihak, ya, lain untuk melakukan pengawasan pekerjaan, ya. Nah, bahkan dalam konteks ini sebetulnya antara pengawas pekerjaan dengan pihak penyedia ini bisa saja ini satu pihak, gitu kan. Satu pihak, gitu ya, bisa saja. Ini misalnya saja pada pekerjaan-pekerjaan yang kontraknya kontrak turnkey, ya, turnkey. Ya. Kontrak turnkey misalnya apa? Pembangunan PLTN, gitu ya. Kita sebagai PPK, aduh, ini gimana sih yang bagus itu seperti apa? Udah, pokoknya nggak mau tahu lah. Silahkan, ya, penyedia, ya, itu bikin sendiri, ya, awasi sendiri, ya. Kalau barang itu sudah jadi, itu silakan lapor kepada kami, ya. Nanti kami akan lakukan proses pengujian, ya. Begitu barang itu berfungsi dan dapat digunakan, ya, maka kami akan melakukan proses pembayaran. Misalnya seperti itu. Jadi turnkey. Sama misalnya kalau ini ya contoh awamnya saja, ya beli mobil, gitu kan, beli mobil, ya mobil, ya. Kalau kita beli mobil, kan kita nggak lakukan proses pengawasan. Bagaimana si pabrikan itu membuat mobil, ya. Ya terserah mereka lah seperti apa mereka membuat mobil. Quality assurance-nya, quality control-nya itu diserahkan kepada mereka, ya, untuk melakukan proses pembuatan mobil. Yang penting begitu mobil itu jadi, gitu kan, kita putar kunci, kan turnkey kan gitu ya, turnkey, ya, kita putar kunci, mobil itu bisa digunakan dan berjalan, gitu kan. Kalau mobil itu tidak berfungsi dan tidak berjalan, kita nggak akan melakukan proses pembayaran, ya. Nah, alternatif ketiga ini nampaknya cocok untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu, gitu ya, seperti itu. Iya. Nah, berikutnya
itu tadi Pak, ya, bahwa ketika kita melakukan proses pengendalian, ya, metode apapun yang kita gunakan, ya, itu semua harus terdokumentasikan di dalam, ya, rencana mutu, ya, rencana mutu. Ya mungkin kemarin Pak Ika sudah banyak berdiskusi tentang rencana mutu itu seperti apa. Ya itu tadi saya ulang sekilas gitu ya, kita ulang sekilas. Ya ini membedakan antara quality assurance dan quality control ya. Saya pikir ini konsumsi dari CCMS untuk keperluan Bapak, Ibu ya, PPK ini kira-kira isi dari rencana mutu gitu ya, isi dari rencana mutu ya. Ada latar belakang, ada informasi kegiatan, ada sasaran mutu kegiatan, persyaratan teknis dan administrasi, struktur organisasinya kayak apa, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak itu seperti apa, bagan alir, SOP Pak, SOP ya, yang berbentuk bagan alir ya, yang ada kotak-kotak dan ada garis panah-panahnya itu juga hal yang harus dibuat, ya, jadwal pelaksanaan kegiatan, ya, jadwal material, ya, itu juga harus dituliskan di situ, metodenya apa lagi, ya, kemudian bagaimana cara kita melakukan ya monitoring, rapat-rapat berkala dan lain sebagainya itu hal yang juga harus dituliskan di dalam rencana mutu gitu ya. Sekali lagi rencana mutu itu banyak sekali ininya formatnya. Kalau Bapak dan Ibu menggoogle apakah semua kegiatan rencana mutu ya. Kalau saya menyarankan itu kalau bukan barang jadi itu perlu dibuat rencana mutu. Seperti tadi misalnya pelaksanaan seminar gitu kan. Kita meng-hire perusahaan event organizer untuk melaksanakan seminar. Event organizer buat aja hal yang seperti ini. Ya nanti kita koreksi dan itu menjadi dasar kita untuk melaksanakan pengendalian. Ini Pak dari Pak Edi Darmawan ya. Apa tugas dan tanggung jawab? Oh sebetulnya di atas saya ada Pak Muhammad Husni ya. Oh sudah Pak Muhammad Husni. Apa tugas dan tanggung jawab pengawas pekerjaan pada pengendalian kontrak alternatif 2 dan alternatif 3. Misalnya pekerjaan pengaspalan hot mix sudah selesai tahun anggaran 2016, sudah dibayarkan semua, dan sudah dilaksanakan masa pemeliharaan oleh penyedia. Namun kemudian diperiksa oleh Kejaksaan tahun 2020, ditemukan ketebalan hot mix-nya kurang. Di mana peran dan tanggung jawab pengawas pekerjaan dalam hal ini? Siapakah yang paling bertanggung jawab? Ya, pengawas pekerjaan, penyedia, atau PPK? Ya, nah jadi baik, makasih Pak Edi ya atas pertanyaannya, gitu ya. Kita mohon izin balik ke slide dulu, ya. Balik ke slide, ya. Bukan terpaksa. Jadi untuk menjawab itu, mari kita pahami dulu ya perbedaan antara quality assurance dan quality control. Ya, kalau quality control ya itu adalah pengendalian ya kualitas ya yang orientasinya kepada output ya hasil ya output ya siapa yang bertanggung jawab terhadap output. Sedangkan kalau quality assurance ya dia melakukan proses pengawasan ya terhadap proses ya proses. Jadi sederhananya gini, kalau kita bikin kue ya donat ya donatnya itu manis empuk ya itu adalah memastikan itu adalah quality control ya. Sedangkan kalau cara membuatnya ya tepungnya ditimbang, tepungnya dicampur air, tepungnya diaduk ya, kemudian dibulet-buletin, kemudian digoreng ya, kemudian dikasih topping. Nah, itu adalah quality assurance, proses ya. Nah,
ke pertanyaan Bapak tadi ya. Mari kita lihat, mari kita lihat yang pola 2 misalnya ya. Pola 2. Nah, kalau ngelihat gambar ini ya, Pak Edi ya. Kalau ngelihat gambar ini ya. Di sini ada quality control. Tadi ya, donat itu manis tidaknya itu kontrol. Tepungnya berkualitas atau tepungnya abal-abal itu quality control. Dan itu adalah tanggung jawab dari penyedia barang dan jasa. Ya. Penyedia barang dan jasa. Sedangkan ya, tanggung jawab dari pengawas ya, itu adalah quality assurance ya. Proses ya, itu yang harus dilihat. Kalau ternyata dalam kasus tadi ya, setelah dilakukan pengawasan ya, kemudian ternyata hot mix-nya itu kurang gitu ya, tidak sesuai ya, kualitasnya tidak sesuai ya, tentu ada kuantitas yang dikurangi ya, maka itu menjadi tanggung jawab siapa? Kan pertanyaannya begitu Pak ya. Nah, untuk melihat itu menjadi tanggung jawab siapa ya, tentu ya harus dilihat dulu nih, unsur kelalaiannya itu ada di siapa gitu ya. Penyedia barang dan jasa pasti salah dia. Pasti dia salah. Pasti dia salah gitu kan. Karena apa? Dia bertanggung jawab terhadap quality control. Kalau ada yang kurang ya, itu dia harus bertanggung jawab. Lalu pengawas yang memastikan proses ya, itu juga harus dilihat. Betul nggak ketika dia melakukan proses ya, pengawasan itu sudah sesuai dengan tadi Pak ya, rencana mutu yang sudah disusun bersama gitu kan. Jadi dalam perspektif saya ya, kalau dia ada unsur kelalaian, maka yang bertanggung jawab adalah pihak pengawas gitu ya. Pihak pengawas juga ikut bertanggung jawab. Lalu di mana ya peran PPK ya? Peran PPK ya. Ini susah juga nih. Ya, di mana peran PPK ya? Selama PPK itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik ya, dan sudah memberikan ini kan hubungannya prinsipal dan agensi nih Pak. Si pengawas itu agennya dari PPK ya. Dia yang diminta untuk melakukan ya proses ya. Dia diminta untuk melakukan proses pengawasan ya. Jadi agennya ya, perwakilan dari PPK untuk melakukan proses pengawasan. Selama PPK ya, atau dalam konteks keseluruhan organ pengadaannya itu memilih pengawasnya benar, kualifikasinya benar ya, kemudian juga PPK itu sudah memeriksa juga sebelum pelaksanaan pekerjaan itu bahwa pengawasnya itu adalah orang yang seharusnya melakukan pekerjaan pengawasan ya, maka dalam perspektif saya PPK itu sudah terlepas dari tanggung jawab ya, terlepas dari tanggung jawab. Asalkan tadi ya, bahwa betul-betul PPK itu sudah melakukan pelaksanaan pekerjaan dengan baik ya, sebelum meminta pengawas untuk melakukan pekerjaan itu melihat kembali ya, apakah orang yang melakukan pengawasan itu betul gitu, orang yang seharusnya dan memiliki kemampuan yang sesungguhnya. Kemudian juga pihak Pokja pemilihan itu juga sudah memilih dengan benar, nggak ada KKN, nggak ada kong kali kong ya. Maka kalau terjadi persoalan seperti itu ya, itu menjadi tanggung jawab pengawas dan penyedia barang dan jasa Pak, gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Bentar. Dari Ibu Mei Susanti Harapan. Untuk kegiatan pemeliharaan gedung berupa pengecatan gedung, pemeliharaan seng, listrik senilai 89 juta, apakah sebaiknya dikontrakkan atau swakelola, dan juga
pakai pengawas pihak lain atau sebaiknya langsung PPK saja, Pak Reki ya. Iya, jadi nilainya 89 juta ya, di bawah 200 juta ya. Artinya pekerjaan itu pekerjaan yang tidak kompleks lah ya. Cuma ngecat saja, memelihara seng saja, memelihara listrik saja. Kalau mau dilakukan secara swakelola itu boleh juga ya, tetapi kita harus mempertimbangkan ada nggak orang dari kita yang bisa melakukan itu ya. Artinya dari pihak ibu PPK ya itu harus memastikan personil ada. Kalau personil tidak ada berarti harus meng-hire kan satu-satu ya, meng-hire tukang listrik, tukang cat, tukang itu. Nah, apakah kemudian nanti ibu mampu untuk melakukan proses koordinasi di antara semua itu gitu kan, koordinasi di antara semua itu gitu kan. Selama itu bisa dilakukan ya silakan saja ya. Swakelola ya, ibu membentuk tim swakelola, kemudian untuk ngecatnya panggil tukang cat, untuk memelihara seng manggil tukang seng, untuk listrik itu memanggil tukang listrik gitu ya. Kemudian nanti beli catnya sendiri ya, beli alat listriknya sendiri gitu kan. Kalau memang itu bisa dilakukan, ya silakan saja secara swakelola. Tapi kalau itu cukup merepotkan, dan saya rasa itu juga cukup merepotkan, karena mungkin ibu punya tugas-tugas lainnya, itu lebih baik itu dilaksanakan oleh pihak penyedia. Tentu proses pengadaannya itu bisa pengadaan langsung, gitu kan, bisa pengadaan langsung, gitu ya. Lalu apakah perlu pakai pihak pengawas, gitu, atau tidak? Nah, itu tergantung dari ibu ya, silakan saja gitu kan. Kalau memang ibu tidak punya staf sama sekali, tidak punya tim sama sekali untuk melakukan pengawasan yang sangat sederhana itu, bisa meng-hire ya konsultan pengawas, tetapi itu tentu berdampak kepada biaya gitu kan. Kalau saya sih rasanya ya yang lebih enak kalau seperti ini dengan pihak penyedia, tetapi kita awasi sendiri gitu kan, yang tipe pertama tadi. Ya, kita meminta bantuan dari tim kita untuk melakukan proses pengawasan ya. Karena kalau ngecat saja mungkin barangkali itu semua orang juga tahu bagaimana cara melakukan proses pengecatan gitu kan. Pemeliharaan seng itu juga barangkali kita juga tahu bagaimana cara memelihara seng ya. Listrik yang agak spesifik ya, mungkin tim ibu perlu juga di backup oleh orang yang ahli terkait dengan listrik ya. Barangkali itu ya, Bu Mei ya. Iya. Nah, kita kembali ke sini. Tadi rencana mutu ya. Silakan saja dibuat ya rencana mutunya. Ya. Apakah perlu membuat rencana mutu atau tidak? Itu saya serahkan pada diskresi PPK masing-masing. Tetapi kalau saran saya ya dibikin. Walaupun tadi proses pemeliharaan seng, pemeliharaan listrik, terus kemudian pengecatan bangunan gitu kan, tetap kita harus punya sebuah alat ya untuk melakukan proses pengendalian, pengontrolan gitu ya. Siapa yang bikin? Ya suruh aja penyedianya untuk membuat gitu ya. Nanti kita revisi gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tools yang digunakan di dalam proses pengendalian ya. Ini tadi ya, kalau kita punya rencana mutu, kita punya dokumen untuk melakukan pengendalian, ini enak banget ya. Kita bisa menuliskan ya tools-tools ini ya untuk melakukan proses pengendalian ya. Ada sebetulnya banyak gitu ya, banyak yang digunakan, tetapi ini adalah 4 saja yang dicontohkan ya, yang bisa kita manfaatkan ya. Yang pertama ini diagram chart nih, diagram batang nih ya. Ini kan hal yang umum ya, yang Bapak dan Ibu juga sering lihat lah, mudah lah bagi Bapak dan Ibu untuk membuat program mutu dengan diagram batang seperti ini gitu kan. Ini adalah contoh kajian nih, gitu kan. Jadi kajian saja itu sebetulnya perlu juga dibuat rencana mutu gitu kan. Kalau kajian ya tahapannya itu apa saja sih gitu kan. Tentu ada studi literatur, ada pengumpulan bahan ya, identifikasi masalah dan lain sebagainya ya. Nah, ini inputannya bisa diambil dari kerangka acuan kerja ya. Nanti kerangka acuan kerjanya itu bisa kita komparasikan, kita bandingkan dengan dokumen penawaran ya.
bisa saja di dalam dokumen penawaran itu ada usulan-usulan ya, tanggapan-tanggapan terhadap KAK yang memperbaharui gitu kan. Nanti kemudian ya dari KAK, dari dokumen penawaran ya, itu dituliskan di dalam rencana mutu. Mungkin dalam rencana mutu bisa juga ditambah hal-hal yang sifatnya detail ya. Mungkin juga di dalam rencana mutu itu apa namanya di breakdown ya. Kalau di KAK, kalau di penawaran itu misalnya waktunya itu yang dihitung adalah bulan ya, misalnya Mei, Juni, Juli ya, di rencana mutu itu bisa didetailkan lagi. Ini bisa triwulan, ya bisa mingguan ya. Bahkan kalau perlu harian pun ini bisa harian gitu ya. Nah, lalu kemudian yang ada di dalam timeline-nya di KAK maupun di penawaran itu kita tuliskan seperti ini. Nanti ini tinggal digunakan untuk melakukan proses pengendalian oleh PPK atau tim yang membantu PPK gitu kan. Nanti tinggal dilihat nih, kalau studi literatur gitu kan, itu direncanakan di bulan Mei, bukan triwulan ya, 6 bulanan ya. 6 bulanan itu apa? Semester ya. Semester pertama gitu ya, itu studi literatur harus sudah dilakukan. Tinggal nanti dikendalikan, betul nggak gitu ya. Pada semester pertama di bulan Mei itu dilakukan proses studi literatur gitu ya. Ya mestinya dilakukan, cuma dilakukannya itu apakah tepat atau molor ke sini gitu kan, atau molor ke sini gitu kan. Nah, bisa saja gitu kan, waktu proses pelaksanaan itu mau molor. Nah, ini yang kita kendalikan gitu. Karena kalau molor di sini, kalau kita biarkan nanti di ujungnya itu bisa juga mau molor ya. Maka di sini kita bisa lakukan tindakan koreksi. Apa tindakan koreksi berikut yang bisa dilakukan? Ya mungkin ya kita lakukan ya pengumpulan bahan dan datanya itu oke lah, masih bisa ya. Identifikasi masalah masih bisa. Tetapi laporan pendahuluannya mau nggak mau kan harus dipotong di sini nih ya. Harus dipotong di sini laporan pendahuluan gitu kan. Karena dia molor nih kan, dia molor ke sini nih. Maka harus dipotong di sini. Nah, lalu kalau dipotong di sini, apakah ya nanti didiskusikan laporan pendahuluan itu akan molor juga ke sini atau tetap diikat di sini ya. Misalnya kesepakatannya adalah tetap diikat di sini gitu ya, supaya yang ini tidak terganggu, maka di sini dilakukan intervensi. Apa intervensinya? Ya yang nyusun laporan pendahuluan orangnya ditambah. Kalau orangnya tidak ditambah, ya waktunya yang diperpanjang ya. Tadinya cuma misalnya kerja 8 jam ya, itu jadi 20, jadi 16 jam misalnya. Dan itu menjadi beban siapa? Itu menjadi beban dari pihak penyedia ya. Karena keterlambatan itu disebabkan oleh pihak penyedia. Nah, inilah pentingnya kita punya rencana mutu. Kita punya tools untuk melakukan proses pengendalian ya. Setiap tahapan itu bisa kita lihat molor atau tidak. Ya, kalau ini misalnya molor di sini ya, maka kemudian laporan pendahuluannya juga itu akan menjadi molor misalnya ya. Lalu didiskusikannya ya, disepakati saja apakah itu masih mungkin molor sampai di sini atau enggak. Kalau kesepakatan kita enggak, dikunci di sini, ya maka di sini dilakukan tindakan-tindakan perbaikan gitu ya. Dan berikutnya juga dilakukan hal yang seperti itu gitu kan. Nah, kalau diagram bar ya, ini adalah hal yang umum ya. Kita kita lihat sehari mungkin dalam pelaksanaan pekerjaan Bapak dan Ibu juga ini merupakan hal yang umum dilihat ya, bukan hal yang susah gitu ya. Bapak dan Ibu membuat seperti ini gitu ya. Kami pun untuk tadi kasus pencetakan itu kita lakukan ya proses seperti ini nih Pak. Jadi bikin tabel nih gitu ya. Kami tinggal ditambahkan di sininya saja nih. Penanggung jawabnya itu siapa gitu kan. Ini ada satu tabel sendiri di sini nih. Ya di akhir penanggung jawabnya itu siapa gitu ya. Jadi nanti kalau ada keterlambatan ya jelas siapa yang harus melakukan tindakan korektif gitu ya. Ya. Berikutnya ya tools yang barangkali bisa digunakan juga ya itu nanti kemudahan atau keuntungan dan kelemahannya itu bisa dibaca ya.
Yang berikutnya ini diagram jaring kerja ya, network planning diagram ya. Nah, ini pada umumnya dilakukan di konstruksi nih. Kalau Bapak dan Ibu punya background sarjana sipil ya, mungkin belajar ini nih di kampus gitu kan. Belajar ini di kampus gitu ya. Mungkin Kang Farul nih ya belajarnya di kampus nih kan. Saya lihat ada ST nih di belakangnya gitu kan. Belajar seperti ini gitu kan. Apa sih makna bulat-bulatan seperti ini gitu kan? Ini apa sih gambar apa gitu kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, kalau secara sederhana ya, saya sarjana hukum nih bukan sarjana teknis. Nanti Kang Farul boleh mengkoreksi gitu kan. Kalau ada yang kurang tepat ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, bulatan ini nih angka 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah proses tahap ya. Tahapan apa yang harus dilakukan ya, tahapan apa yang dia harus lakukan. Misalnya contoh bayangan sederhananya kita ingin membuat sebuah rumah ya. Kita ingin membuat sebuah rumah. Maka tahapan yang pertama yang harus dilakukan ya, barangkali nih ya, saya bukan seorang engineer ya. Tahapan pertama itu adalah pematangan lahan ya. Jadi di sini kita melakukan proses pematangan lahan ya. Setelah lahan itu selesai dan matang, tahap kedua itu kita bikin pondasi ya. Bikin pondasi. Sambil menunggu pondasi ya, maka kita sudah memesan nih yang 3 nih, yaitu genteng-genteng gitu ya dari supplier genteng gitu kan. Kita sudah memesan genteng-genteng dari supplier genteng. Sambil menunggu pondasi jadi ya, kita sudah memilih kusen, meminta tukang kusen untuk bekerja menyiapkan kusen-kusen ya sesuai dengan desain dan kebutuhan ya. Nah, terus setelah pondasi selesai ya, masuk ke tahap 5 nih. Bikin dinding ya. Bikin dinding ya, bikin dinding. Nah, ketika dinding itu jadi sudah ya, maka kusen pun itu harus sudah siap gitu kan. Jadi ketika bikin dinding, kusen sudah siap, tinggal ceplok, tinggal pasang. Begitu juga dengan genteng ya. Ketika dinding jadi ya, genteng ini sudah terpasang. Baru tahap berikutnya itu adalah proses finishing, misalnya pengecatan ya, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah tahapan. Lalu apa makna 0 di sini? 0 di sini. Nah, 0 di sini adalah waktu untuk start. Hitungan waktu itu boleh hari, boleh bulan ya. Tapi kalau untuk simplifikasi di sini ini misalnya hari. Hari ke-0 itu sudah mulai start ya. Untuk proses pematangan lahan. Berapa lama pematangan lahan dilakukan? Nah, ini adalah waktunya nih. 5 hari. Sehingga 5 hari itu harus sudah selesai pematangan lahan. Sehingga pada hari ke-5 itu bisa dilakukan ya proses yang namanya pembuatan pondasi gitu ya. Jadi ini adalah hari ya, pembuatan pondasi ya. Begitu juga dengan pembuatan pondasi. Di hari ke-5 ini harus sudah dilaksanakan. Nah, kebetulan juga sama ini di hari ke-5 ini harus sudah dilaksanakan. Kebetulan ini sama nih gitu ya. Sehingga harus dalam jangka waktu 6 hari itu harus sudah selesai dan bisa masuk ke proses berikutnya. Kebetulan ini sama nih ya. Loh, kok kalau di sini beda gitu ya. Ini kok beda gitu ya. Ini kok beda gitu ya. Ini kok beda. Ya. Nah, maksud dari perbedaan ini ya Bapak dan Ibu ya. Kalau yang 11 ya itu tanggal start mulainya ya. Yang optimis untuk dilaksanakan. Sedangkan kalau yang 13 ya ini adalah tanggal pesimis ya untuk dilaksanakan.
Ya, sekali lagi 11 itu adalah tanggal optimis mulainya pelaksanaan. 13 ya, tanggal pesimis ya, mulainya dilaksanakan. Ya. Jadi kalau misalnya ya dari sini kan 5, di sini 6 nih gitu kan. Ini 5 tambah 6 kan 11 nih ya. Jadi di hari ke-11 ya, ini harus sudah mulai ya apa namanya genteng-genteng itu sudah sudah mulai ada gitu ya. Genteng-genteng itu sudah mulai ada ya. Tanggal 11 tuh. Bagus tuh kalau tercapai di tanggal 11. Tetapi kalaupun harus molor karena berbagai faktor, maka toleransi yang masih bisa diberikan itu sampai dengan tanggal 13 di sini nih. Gitu ya. Kalau sampai tanggal 13 itu masih aman tuh. Masih belum telat. Ya, sehingga masih bisa dilakukan pelaksanaan pekerjaan tepat waktu. Tetapi kalau ini misalnya molornya itu di tanggal 15 misalnya, wah berarti itu sudah molor dua hari. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, itu bisa dilakukan tindakan korektif ya. Pada tahapan lain mungkin ada yang dipercepat ya. Bagaimana cara mempercepatnya? Mungkin tambah orang, mungkin tambah alat ya, mungkin tambah waktu gitu ya. Nah, jadi inilah angka toleransi yang masih bisa diberikan ya. Sama juga ini nih ya. Ini toleransinya hari ke-8 ini harus sudah dilakukan nih. Tetapi kalau sampai telat ya toleransinya masih bisa di tanggal 11. Di luar tanggal 11 itu sudah terjadi keterlambatan gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu kalau untuk diagram jejaring kerja ya. Ini biasanya dikonstruksi dan biasanya itu sudah ada aplikasinya ya, sudah ada aplikasinya yang bisa digunakan. Tinggal masukin angka-angka saja, nanti itu sudah akan keluar sendiri gitu ya, akan keluar sendiri. Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi ya. Untuk pekerjaan konstruksi, untuk jenis kegiatan yang seperti itu, apakah nilai pagu kontrak berapa diperlukan diagram jejaring kerja? Untuk pekerjaan yang menggunakan diagram jejaring kerja itu maksudnya untuk nilai kontrak yang berapa gitu kan Pak ya. Kemudian supaya jangan dituduh kita menambah-nambah persyaratan karena jadwal pelaksanaan pekerjaan ya, time schedule atau kurva yang sudah ada. Iya, baik. Iya, ini adalah metode Pak, metode ya. Metode yang harus dilakukan ya. Untuk nilai pagu berapa ya atau nilai kontak berapa menggunakan ini ya itu nggak ada ininya Pak, thresholdnya lah ya, tidak ada thresholdnya ya. Ini adalah metode yang bisa dipilih Pak selain kurva S gitu ya. Nah pada umumnya ya kita menggunakan ini ya itu kalau pekerjaan-pekerjaan itu kompleks Pak ya, kompleks ya, kita harus presisi benar dengan apa yang akan dikerjakan, kemudian waktu itu menjadi hal yang perlu juga untuk diketahui ya. Nah kalau sekarang ini sudah ada aplikasinya Pak gitu kan, sudah ada aplikasinya. Saya pikir setiap engineer tahu dan setiap perusahaan konstruksi yang besar itu tahu bagaimana cara menggunakan ini ya. Bahkan yang lebih kompleks dari ini yang namanya BIM Pak, Building Information Management, itu juga sudah mulai diperkenalkan sekarang gitu ya. Dan itu sudah mulai diperkenalkan ya. Tidak ada threshold ya, itu silahkan saja ya. Kalaupun Bapak mau memilih kurva S ya seperti yang umum kita lihat seperti ini ya, itu juga boleh, silahkan gitu kan, silahkan ya. Cuma memang ada perbedaan antara kurva S dengan yang tadi network planning. Kalau yang tadi itu lebih kelihatan Pak petanya, lebih eye-catching gitu kan, tahapan apa yang harus dilakukan, dan kalau ada keterlambatan di tahapan yang mana, itu bisa lebih mudah, dan itu sudah juga dibantu dengan aplikasi gitu ya. Pakai kurva S ini juga bisa Pak, gitu ya, ini bisa. Ini adalah hal yang umum juga yang sering digunakan ya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ya. Bukan benar atau salahnya dibandingkan dengan network planning tadi gitu ya. Ini adalah pilihan yang bisa dipilih ya.
Tetapi kalau yang kurva S ini itu lebih keuntungannya itu kita bisa membandingkan antara progres dengan pembayaran gitu ya, antara progres dengan pembayaran. Ketika progresnya itu berapa persen, kita harus bayar berapa persen. Ini lebih kelihatan ketimbang yang tadi gitu ya. Ini lebih kelihatan ketimbang yang tadi. Sama juga dengan kurva S ini gitu ya. Ini adalah alat kendali, alat kontrol ya. Yang pelaksanaannya itu bisa kita lihat apakah dia seperti ini misalnya ya, atau dia tepat di sini gitu kan. Nah, kalau terjadi gap seperti ini, maka tentu ya kita lakukan tindakan koreksi supaya kurva ini naik ya ke garis yang seharusnya. Tentu untuk menaikkan ini itu perlu dilakukan berbagai upaya ya, intervensi ya, apakah tambah orang, tambah waktu, tambah alat, perubahan metode pelaksanaan pekerjaan gitu kan, untuk percepatan dan lain sebagainya gitu ya. Tentu semua itu atas beban biaya dari pihak penyedia gitu ya, pihak penyedia. Ada juga yang diagram vektor gitu kan, diagram vektor ya, diagram vektor gitu ya. Nah, ini juga salah satu tools yang bisa digunakan. Nah, tetapi ini lebih cocok ya, ini kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu adalah pengadaan barang ya, pengadaan barang ya. Contohnya saja misalnya kalau di sini itu adalah distribusi pupuk ya. Bapak memerlukan, Ibu memerlukan pupuk ya dalam jumlah tertentu ya. Kontraknya sekaligus gitu kan di awal, tetapi pengirimannya itu secara bertahap gitu ya, pengirimannya secara bertahap ya. Karena kalau dikirim sekaligus ya, pertama nggak ada gudangnya, terus waktu untuk melakukan pemupukan juga itu sudah ada jadwalnya ya, sehingga dilakukan proses pengiriman secara bertahap. Nah, kalau untuk ini tinggal dilihat saja ya, apakah kemudian ya pengiriman itu tepat sesuai dengan diagram yang sudah kita buat, atau jangan-jangan di sini ada kekurangan misalnya ya. Kalau di sini ada kekurangan ya, misalnya kekurangan 500 ya, maka di waktu lain itu perlu diupayakan ya supaya pengiriman itu tepat tepat kuantitas gitu. Kita lakukan upaya intervensi gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada pertanyaan dari sebentar Pak. Pertanyaan dari ya. Oh, sudah ya tadi ya. Oh, ada yang melambaikan tangan ya. Ada yang mau bertanya langsung? Mungkin bisa dibuka oleh moderator. Ya, sambil dibuka oleh moderator, ya kita coba. Pak Edi, Pak. Oh, siap Pak Edi. Siap, mangga Pak Edi, silakan Pak Edi. Pak Edi, silakan Pak Edi. Malam Pak Edi. Mikrofonnya sudah dibuka, silakan jika ingin diskusi langsung atau sekedar sharing dengan Pak Regi. Oke ya, sambil nunggu lanjut dulu ya. Oke, siap Pak. Baik, jadi Bapak dan Ibu ya, tools tadi itu adalah pilihan-pilihan. Ya, pilihan-pilihan. Jadi bukan sesuatu harus ini, harus itu gitu kan. Itu disesuaikan dengan karakteristik pekerjaannya gitu kan. Nah, yang paling penting kita adalah melakukan proses pengendalian ya. Kalau dengan tools yang tadi kita bisa melakukan pengendalian jadwal paling tidak gitu kan. Kita bisa melakukan pengendalian terhadap tahapan gitu kan. Tinggal kita melakukan proses pengendalian untuk yang lain tadi, inputan misalnya ya, orang, alat ya, itu memang harus dibuat jadwal
tersendiri. Maka itu penting rencana mutu yang sangat komprehensif gitu kan, bukan cuma sekedar proses tahapan pelaksanaan pekerjaannya saja, tetapi jadwal yang lainnya pun itu perlu dituliskan dan perlu dikendalikan. Jadwal peralatan misalnya ya, kan kalau peralatan itu pada umumnya ya banyak yang kita butuhkan dalam sebuah pekerjaan konstruksi misalnya gitu ya. Tetapi peralatan itu kan nggak datang bersamaan di awal ya, awal waktu pelaksanaan pekerjaan. Tentu peralatan itu akan datang ya, sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan ya. Kalau peralatan untuk misalnya ngecor ya tentu kan datangnya nanti pada saat akan melaksanakan pengecoran ya. Alat untuk ngecornya kan nggak akan diadakan atau disediakan itu waktu masih misalnya pematangan lahan ya. Nah ini semua dituliskan dan nanti dikontrol. Kalau sudah mau waktunya untuk pengecoran ya, dari tim kita itu bisa mengingatkan penyedia ya, penyedia ini sudah waktunya ngecor nih besok, maka alat harus sudah tersedia hari ini misalnya gitu kan. Nah kalau memang ternyata penyedia bilang waduh alatnya masih itu, nah langsung kita bisa lakukan upaya bersama, diskusi bersama bagaimana supaya alat itu datang tepat waktu. Orang pun begitu kan, orang itu nggak semua datang secara bersamaan di hari pertama ya. Tukang cat itu ya, itu nggak akan datang pada saat pematangan lahan, nanti dia datangnya pada saat jadwal pengecatan. Nah pada saat jadwal pengecatan itu kita harus sudah bisa memastikan sebelumnya ya, bahwa orang itu nanti akan hadir tepat waktu. Begitu juga material dan lain sebagainya. Nah yang paling penting juga di dalam rencana mutu itu ya, yang nanti akan kita lakukan sebagai bagian dari pengendalian itu jadwal-jadwal rapat, jadwal-jadwal melakukan pemeriksaan, jadwal-jadwal melakukan pengujian gitu ya. Nah itu harus dibuat gitu kan, supaya kita juga sebagai user PPK itu bisa ya melakukan proses pengendalian ya dengan melalui rapat-rapat, kunjungan lapangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya, walaupun kita sudah meng-hire konsultan pengawas, bukan berarti kemudian kita pasrah bongkokan kepada konsultan pengawas. Kita semuanya serahkan aja pada konsultan pengawas. Kalau modelnya seperti itu adalah model yang tadi turnkey gitu kan. Kalau yang yang pola kedua ya kita harus tetap melakukan proses ya, proses juga untuk melakukan kunjungan lapangan ya, untuk ngecek ya dan lain sebagainya. Nah ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh PPK ya dalam proses pengendalian kontrak gitu ya. Nah ini terkait dengan rapat-rapat ya. Jadi ada rapat yang reguler, itu bisa dilakukan secara reguler, tuliskan saja di dalam rencana mutu ya, mau rapatnya itu bulanan kah, mingguan kah, itu tergantung dari kesepakatan bersama ya. Di dalam rapat itu nanti PPK bisa mendengarkan laporan dari pengawas ya, bisa juga mendengarkan masukan dari kontraktor. Kalau ada problem, ada hambatan, itu bisa kita diskusikan di situ supaya pelaksanaan pekerjaan berikutnya itu tidak menjadi molor ya. Rapat-rapat khusus juga perlu dilakukan gitu ya. Rapat-rapat khusus perlu dilakukan ya. Ketika ada kejadian tertentu ya, maka kemudian ya rapat khusus itu perlu diadakan ya. Kalau kita memilih pola yang pertama langsung kita adakan rapat, kalau kita memilih pola yang kedua ya, tentu pengawas itu harus melaporkan kepada kita ya. Jika terjadi hal-hal tertentu yang perlu dibahas bersama gitu ya. Nah, itu adalah proses pengendalian ya. Nah, kalau ini adalah pengendalian biaya, ini lebih kepada pihak penyedia ya. Tidak terkait dengan Bapak dan Ibu ya, selaku PPK, tetapi barangkali kalau ada uang muka ya, itu adalah hal yang harus juga dikendalikan. Maka di dalam Perpres 16 dan Perlem LKPP ya, untuk uang muka itu dibuat rencana penggunaan uang muka. Atas uang muka yang digunakan tersebut ya, maka kemudian kita lakukan proses pengendalian. Benar nggak uang muka yang kita berikan itu digunakan sesuai dengan rencana? Jangan-jangan uang mukanya itu dipakai untuk kegiatan yang lain. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, tentu akan berpengaruh terhadap ya barang dan jasa yang diadakan gitu ya. Itu yang juga harus dikendalikan
ya. Nah, pengendalian kualitas itu tentu hal yang perlu juga dilakukan oleh PPK gitu ya, untuk memastikan bahwa kualitas dari pekerjaan itu sesuai dengan yang diperjanjikan gitu ya. Nah, ini bisa melakukan beberapa hal ya. Ini kita skip saja. Nah, kalau tadi itu adalah rencananya, nah ini sekarang kita adalah proses pengendaliannya. Ini kurang lebih sama tadi ya. Nah, ini adalah contohnya ya, terjadi keterlambatan ya pada titik di sini ya. Nah, itu terjadi keterlambatan, kemudian dilakukan upaya percepatan supaya tidak tepat pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan tepat waktu gitu ya. Yep. Ya, bentar. Ya, ini tadi contoh yang diagram jaring kerja ya. Kalau yang telat-telat itu dikasih warna gitu ya. Dikasih warna ya supaya catching, oh ini telat nih. Harusnya 3 hari, ini 5 hari. Sehingga terjadi keterlambatan di startnya ya. Di tanggal 10 ini masih oke lah. Karena yang pesimisnya di tanggal 11. Ya, ada pertanyaan ya dari Pak Aswad. Nah, ini Pak Aswad. Bagaimana untuk menentukan standar insentif bagi panitia penyedia barjas? Ya, bagaimana untuk menentukan standar insentif bagi panitia penyedia barjas? Oh, maksudnya untuk ULP, Pak, insentifnya? Iya, kalau maksudnya memang ada insentif untuk pokja pemilihan, itu regulasinya saya pikir sudah jelas ya, bahwa pokja pemilihan itu ya itu akan mendapatkan insentif tergantung apakah dia pejabat fungsional pengadaan atau bukan. Kalau pejabat fungsional pengadaan, tentu dia akan mendapatkan angka kredit dan akan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan level jabatannya. Kalau dia bukan fungsional pengadaan ya, tentu dia akan mendapatkan honor per paket ya. Honor per paket berapa besarnya itu tergantung dengan standar biaya di masing-masing pemerintah daerah. Kalau di pusat standar biayanya ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Barangkali itu, Pak. Kalau maksudnya adalah insentif bagi panitia pemilihan anggota pokja kelompok kerja pemilihan Pokmil ya. Nah, ini monitoring ya. Tadi kita lakukan rapat-rapat secara berkala, pengujian lapangan kunjungan lapangan itu juga bisa kita lakukan ya. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan ya, nanti bisa dilihat saja ya. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu kan? Nah, karena ini slide-nya slide SKKNI ya, ada beberapa yang tidak sesuai dengan Perpres 16 ya, karena ini adalah pengetahuan umum gitu ya, yang berlaku bukan cuma untuk Perpres 16, tetapi dalam konteks Perpres 16 hal yang bisa kita lakukan jika terjadi perbedaan ya antara rencana dan jadwal, ini kita bisa lakukan percepatan waktu pelaksanaan crash program ya. Jadi waktunya yang ditambah gitu kan. Kemudian orangnya juga ditambah gitu kan. Alatnya juga itu bisa ditambah gitu kan, sehingga yang misalnya tadi itu harusnya ya untuk pekerjaan satu itu kita lakukan 15 hari ya. Pekerjaan yang kedua itu kita lakukan 10 hari, ternyata pekerjaan pertama itu molor menjadi 20 hari. Sehingga untuk yang pekerjaan kedua itu tersisa tinggal 5 hari. Ya. Kita lakukan percepatan, mau nggak mau 5 hari harus selesai. Bagaimana caranya? Ya bisa tambah orang, tambah alat, gitu kan? Atau kita melakukan proses ya metode pekerjaannya yang diperkuat gitu ya, ditambah gitu kan. Atau juga rescheduling ya, boleh juga ya.
waktunya itu di reschedule gitu kan, ditambah gitu kan, diulur ya. Tentu dalam konteks Perpres 16 penambahan waktu ini itu satu diskresinya dari PPK, bisa apa enggak gitu kan. Kalau barangnya memang tidak bisa dilakukan penambahan waktu ya, misalnya contoh pekerjaan untuk membangun stand ya, booth ya untuk pameran. Pamerannya tanggal 12 sampai dengan tanggal 13. Nggak mungkin ya pekerjaan itu dikasih tambahan waktu sampai dengan tanggal 15. Kan itu menjadi percuma. Kalau itu terjadi, maka yang dilakukan tadi itu crash program. Tapi barangkali ada kegiatan-kegiatan lain yang masih bisa waktunya diperpanjang ya. Nah, kalau seperti itu secara regulasi Perpres 16 itu diperkenankan. Tetapi kemudian denda keterlambatan itu jangan lupa untuk dimintakan gitu kan. Nah, kemudian juga pemutusan kontrak itu dimungkinkan, tetapi kalau saran kami pemutusan kontrak itu adalah hal terakhir yang harus dilakukan ya. Sudah tidak ada pilihan lain ya, maka dilakukan pemutusan kontrak. Karena kalau kita jadikan itu sebagai pilihan yang utama ya, maka pemutusan kontrak itu adalah sesuatu yang sebetulnya itu menyakitkan bagi kedua belah pihak gitu ya. Penyedianya juga harus dinyatakan menyerah ya, bisa dikenakan blacklist ya. Dari sisi kita PPK, kita harus memikirkan lagi tuh kelanjutannya gimana. Nggak boleh kegiatan itu menjadi kegiatan yang mangkrak. Kalau mangkrak malah bisa jadi temuan ya. Maka kemudian kita harus berpikir itu gimana kelanjutannya, gimana cara memilih penyedianya untuk melanjutkan ya. Jadi sebetulnya pemutusan kontrak itu hal yang barangkali sebaiknya itu dihindari gitu ya. Kita lakukan pengendalian ya dari awal, dari inputan, dari proses, kita lakukan pengendalian setiap tahapan. Tujuannya itu tadi supaya tidak terjadi pemutusan kontrak gitu ya, pemutusan kontrak. Iya, dari Pak Edi ya, ada pertanyaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berapa kali minimal PPK pengawas pekerjaan memberikan teguran kepada penyedia atas ketidaksesuaian spesifikasi di lapangan atau atas keterlambatan progres pekerjaan baru bisa diputus kontrak ya. Iya. Jadi Pak Edi ya, ini terkait dengan surat peringatan ya. Pada umumnya di dalam kontrak itu surat peringatan itu ada dua tuh. Surat peringatan 1, surat peringatan kedua ya. Baru dilakukan pemutusan kontrak. Ya, tetapi dalam konteks pengendalian kita berharap itu tidak dilakukan Pak, SP1 maupun SP2, apalagi sampai kemudian putus kontrak gitu ya. Kalau ada, makanya pengendalian dilakukan bertahap gitu kan, di setiap tahapan, dari tahapan yang awal, di tahapan tengah ya sampai di tahapan akhir. Makanya pengendalian kita lakukan rapat-rapat secara berkala. Tujuannya apa? Supaya kalau ada ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, di situ langsung bisa kita bahas tanpa harus mengeluarkan surat-surat peringatan tadi. Langsung dibahas di situ. Langsung kita diskusikan bagaimana upaya perbaikannya gitu kan. Supaya nanti di akhir itu sesuai dengan yang kita harapkan. Memang di kontrak tuh biasanya ada begitu ya, SP1, SP2 gitu kan, baru diputus kontrak gitu kan, tetapi itu sebaiknya dihindari. Dan itu adalah alat yang paling terakhir sekali Pak. Kalau penyedianya itu membeling ya, penyedianya itu nakal gitu ya, penyedianya itu tambeng gitu kan, baru kita lakukan pemutusan kontrak ya, dengan memberikan SP1, SP2 gitu ya. Pada umumnya seperti itu yang ada di dalam kontrak. Tetapi dalam konteks kita diskusi kali ini, kita tuh jangan sampai terjadi pemutusan kontrak. Ya, kita mau ya, pekerjaan itu tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat biaya, tepat tempatnya gitu kan. Nah, itu kita lakukan proses pengendalian. Ya, ini beberapa hal yang nanti bisa dibaca saja. Nah, berikutnya ya, ini adalah variasi kontrak. Ya. Variasi kontrak ini maksudnya perubahan kontrak, Pak. Ya. Perubahan kontrak.
Ya. Jadi kalau berdasarkan hasil pengendalian ya di setiap tahapan itu ternyata kontrak itu harus diubah, itu bukan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan perubahan kontrak ya. Kontrak itu bisa dilakukan perubahan ya. Tentu untuk melakukan perubahan kontrak dalam konteks Perpres 16 itu tidak serta-merta itu PPK dan penyedia itu melakukan perubahan kontrak ya sesuai regulasi sesuai dengan Perpres 16 itu perlu dilakukan proses penilaian ya proses pengkajian gitu kan. Maka di dalam Perpres 16 itu ada pejabat peneliti kontrak yang tugasnya itu untuk meneliti apakah ya artinya kalau terjadi perubahan kontrak ya apakah memang harus dilakukan perubahan kontrak? Kalau dilakukan perubahan kontrak, itu sebesar apa perubahannya? Nah, itu yang barangkali perlu dilakukan. Dan jangan lupa dalam konteks Perpres 16, ketika kita melakukan perubahan kontrak, itu sebaiknya kita juga melibatkan ya pihak lain yang memang independen dan memang kompeten ya. APIP misalnya ya itu juga perlu dilibatkan, inspektorat itu perlu dilibatkan ya supaya apa yang kita rubah, apa yang kita lakukan modifikasi atau variasi itu dari kacamata auditor itu comply ya. Kalau mau melibatkan biro hukum itu juga boleh, bagian hukum juga boleh ya, tetapi yang paling penting yang tertuliskan di dalam regulasi itu adalah pejabat peneliti kontrak gitu ya. Nah, itu semua dilibatkan ya. Itu silahkan saja dilakukan perubahan kontrak, tetapi perubahan kontrak itu juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Dalam hal ini Perpres 16 gitu kan. Kalau memang terjadi penambahan biaya, maka penambahan biayanya tidak boleh lebih dari 10% gitu ya, tidak boleh lebih dari 10% gitu ya. Kalau waktu ya itu silahkan saja disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang masih bisa toleransi waktu ya diperpanjang waktunya gitu kan, kontraknya diubah gitu kan, kapan waktunya itu akan dicapai gitu, dan itu harus ditepati ya. Dan jangan lupa juga ketika terjadi penambahan waktu ya maka kemudian jaminan pelaksanaannya jika memang kegiatan itu menggunakan jaminan pelaksana ya itu dicairkan, dan denda keterlambatan itu juga harus dikenakan gitu ya, harus dikenakan ya. Jadi perubahan kontrak itu dimungkinkan gitu ya. Nah, ini adalah variasi kontrak ya. Apa saja bentuk variasi kontraknya ya, nanti bisa dibaca saja gitu ya. Nah, ini rapat-rapat tadi yang kami maksudkan ya. Jadi untuk melakukan pengendalian selain instrumen ada aktivitas ya rapat ya. Rapat ini juga sebetulnya adalah sebuah alat untuk kita melakukan proses pengendalian ya. Rapat berkala ya itu bisa dilakukan, rapat khusus bisa dilakukan juga gitu ya. Dokumentasi ini menjadi penting ya. Jadi Bapak dan Ibu ya agar akuntabilitas kegiatan kita itu terlaksana benar dari kacamata auditor dan dari aspek hukum, maka pendokumentasian itu menjadi penting. Ya, jadi rencana mutu itu adalah tadi dokumen ya yang dibuat untuk melakukan proses pengendalian ya. Pada saat kita melakukan proses pengendalian, tentu ada bukti-bukti ya. Kita berkunjung ke lapangan, bukti-bukti rapat, misalnya kalau itu dilakukan dengan mekanisme rapat, notulensi rapat, foto rapat, nah itu harus terdokumentasikan dengan baik, gitu kan, dengan baik ya. Mungkin ada kertas kerja tambahan ya, kalau untuk ngecek sesuatu ada checklistnya ya, kalau untuk memeriksa sesuatu ada pedomannya gitu kan. Nah, itu juga yang harus didokumentasikan. Kalau kunjungan lapangan juga foto-foto itu harus didokumentasikan menjadi penting. Ini untuk menunjukkan kepada para pihak bahwa PPK ya itu sudah melakukan proses pengendalian dengan baik ya, dengan benar ya, dengan sungguh-sungguh melakukan proses pengendalian gitu ya. Nah, termasuk apalagi kalau ada perubahan kontrak ya, modifikasi kontrak, variasi kontrak ya. Alasan kenapa kita melakukan perubahan kontrak itu harus terstate dengan jelas dan terdokumentasikan dengan jelas.
Makanya hasil kajian dari pejabat peneliti kontrak itu menjadi hal yang harus ada gitu kan. Kalau kita meminta bantuan pejabat peneliti kontrak, output yang disampaikan oleh beliau itu bukan sekedar ucapan, tetapi tertulis. Itu menjadi hal yang penting ya untuk didokumentasikan. Kemudian juga kalau kita mengadakan rapat-rapat, mengundang inspektorat, mengundang biro hukum, bagian hukum untuk membahas dan mendiskusikan perubahan kontrak, itu juga menjadi hal yang penting. Karena perubahan kontrak adalah sesuatu yang barangkali ini menarik ya, menjadi sebuah pertanyaan bagi pihak auditor maupun dari pihak APH. Kenapa dilakukan perubahan kontrak? Apalagi kalau menyangkut ya kenaikan biaya. Maka menjadi penting dokumentasi itu ya disusun dengan baik, kemudian disimpan dengan baik ya. Suatu saat nanti ada pertanyaan dari auditor ya atau APH, kita bisa memiliki basis argumentasi yang baik gitu ya, yang baik. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa menjadi guidance ya, termasuk berita acara gitu kan, berita acara tes, berita acara rapat ya dan lain sebagainya gitu kan. Ini adalah bisa dilakukan gitu, bisa dilakukan ya, bisa dilakukan. Nah, ini ada beberapa hal saja nanti yang mungkin bisa dibaca gitu ya bagi Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Iya. Barangkali itu ya Bapak dan Ibu ya yang bisa disampaikan. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti bisa kita diskusikan. Saya silakan kepada Pak Hendra nih, moderator, waktu dan tempatnya Pak. Baik, terima kasih Pak Regi. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan lagi dengan Pak Regi? Sepertinya tidak ada Pak ya. Oke, sekarang waktu sudah jam 8:30. Pak Regi, saya rasa cukup mungkin ya Pak. Oh, ini ada lagi dari Pak Edi Pak. Pak Edi Darmawan, ini ada pertanyaan lagi Pak Regi. Bentar. Iya. Apabila sampai berakhirnya masa kontrak, pekerjaan penyedia belum mencapai 100%. Poin-poin pertimbangan apa yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kesempatan kepada penyedia, Pak? Iya. Jika sampai berakhirnya masa kontrak ya pekerja belum mencapai 100%, ya pertimbangan apa yang diberikan kepada penyedia untuk tetap diberi kesempatan melaksanakan pekerjaan. Ya, yang pertama pertimbangan pertimbangan kita menilai penyedia apakah dia akan mampu melaksanakan pekerjaan paling enggak sampai dengan 50 hari, Pak, gitu kan. Karena diregulasikan gitu, Pak. Kalau sudah 50 hari itu boleh bahasanya dapat diputus kontrak ya. Kita kasih kesempatan seperti itu gitu kan. Sebaiknya sih kita kasih kesempatan, Pak, ya. Karena penyedia yang dipilih, kalau penyedia itu dipilih benar-benar ya, penyedia itu dipilih benar-benar dengan proses yang benar dan akuntabel, mestinya penyedia itu mampu melaksanakan pekerjaan. Jadi yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah tadi ya, kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ya. Itu yang paling utama Pak. Itu yang paling utama di samping pertimbangan-pertimbangan yang lain. Barangkali itu Pak Hendra. Oke, baik. Apa sudah cukup Pak Edi? Coba saya buka Pak Edi barangkali ini. Pak Edi. Ya. Halo, malam Pak Edi. Apa sudah cukup penjelasan dari Pak Regi? Oke, baik. Sepertinya masih ada ini. Ada pertanyaan lagi dari Bu Yulianti, Pak. Bu Yulianti ya. Terkait persyaratan teknis pada proses tender.
apabila Pokja mempersyaratkan calon penyedia untuk melampirkan kurva S dan network planning sekaligus. Masalah atau tidak? Seperti itu. Iya. Sekali lagi itu adalah metode pilihan ya. Pilihan itu apa namanya yang namanya pilihan ya. Kalau kita mau memotong daging ya, itu kan kita ingin melakukan proses pemotongan ya, itu pilihan pisau itu kan banyak sekali ya. Pilihan pisau itu banyak sekali. Tergantung kita mau memotong apa. Kalau kita mau memotong daging ya, tentu kita harus mensyaratkan pisaunya pisau daging yang besar gitu kan. Kalau kemudian kita mensyaratkan dua pisau, ya itu bisa saja gitu kan. Tapi mungkin penyedia akan mempertanyakan itu, kenapa harus dengan menggunakan dua gitu kan. Jadi sebaiknya sih dipilih satu, mana yang paling cocok gitu kan, mana yang paling mudah bagi kita untuk melakukan proses apa namanya pengendalian ya. Kalau kita apa namanya hanya memahami kurva S saja, ya pakai saja kurva S gitu kan. Itu mudah bagi kita untuk melaksanakan proses pengendalian. Jadi sebaiknya sih itu satu yang dipilih ya, tidak dua-duanya gitu kan. Karena apa namanya itu kan tools ya, tools yang sebetulnya tujuannya sama gitu kan. Jadi dipilih satu saja. Mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Begitu barangkali Pak Hendro. Iya, Pak. Mungkin cukup. Siap. Iya. Oke. Bapak Ibu, apa malam ini sudah dirasa cukup? Atau ada yang ingin berdiskusi lagi? Oke. Baik, Pak Regi, sepertinya sudah, Pak. Iya. Ya. Oke, pertanyaan sudah tidak ada lagi. Ya, dan sudah jam 8:30 juga. Mungkin ada penutup dari Pak Regi? Iya, ya penutup dari saya, semoga di situasi yang seperti ini ya, kita selalu dikasih kesehatan Pak. Itu selalu doa Pak. Ya, semoga Bapak dan Ibu semua itu selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan, ya dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana. Kemudian ya COVID-19 yang sekarang sedang berkembang ini mudah-mudahan itu jauh dari kita gitu kan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan, ada kesalahan. Kalau nanti memang masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, nanti bisa disampaikan secara tertulis kepada Pak Hendro. Nanti kami akan respon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Barangkali itu Pak Hendro. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Regi untuk paparannya. Hari ini berarti 2 kali ya Pak Regi, tadi siang juga. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah ikut bergabung di kelas online pada malam hari ini. Seperti kata Pak Regi, ya, jaga kesehatan keluarga, kerabat, saudara-saudara, tetangga sekitar rumah kita semua. Ya, kita berdoa moga-moga COVID-19 ini segera berlalu ya. Dan kita akan bisa merayakan khusus yang beragama Islam bulan suci Ramadan dan Lebaran nanti dengan sukacita ya. Mungkin cukup dari saya sekian, mohon maaf kami sebagai penyelenggara jika masih ada kekurangan. Mungkin saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.